Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Hasan Albab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotaan 3 orang. Saya sendiri Nindya Fitriandani dengan NIM 203011035 sebagai moderator, dan kedua rekan saya yaitu Kak Mahfud Ismail dengan NIM 203011034 dan Kak Ikroyah dengan NIM 203011036 sebagai pemateri. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami berkenaan dengan Shorof 3 yaitu Qiyas Lughawi. Shorof merupakan satu dari cabang ilmu tata bahasa Arab. Secara bahasa, shorof diartikan sebagai perubahan. Perubahan kata ini dalam prakteknya disebut tasrif. Ilmu shorof juga dinamakan sebagai umul ulum, yaitu induknya ilmu. Karena dari ilmu shorof itu kita dapat mengetahui berbagai macam bentuk perubahan kata yang antar kata satu dengan kata yang lainnya mempunyai makna. Kata lain dari ilmu shorof adalah ilmu tasrif. Tasrif adalah suatu perubahan pada asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna yang dituju atau yang diinginkan. Apabila kita hendak mengubah makna dari suatu kata, maka kita harus mentasrifkannya terlebih dahulu dengan cara mengubah bentuk asal suatu kata menjadi bentuk yang lainnya. Tasrif dalam bahasa Arab umumnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tasrif istilahi sebagaimana yang diterangkan pada sebelumnya, dan tasrif lughawi. Tasrif lughawi adalah perubahan bentuk kata berdasarkan kata ganti atau dhamir yang jumlahnya ada 14, sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata berdasarkan jenis atau sigoh. Sementara Al-Kailani mendefinisikan ilmu shorof sebagai suatu bentuk asal menjadi macam-macam bentuk untuk tujuan makna yang hanya terjadi karenanya. Tasrif lughawi menjelaskan tentang fi'il salim, fi'il mudhari', fi'il mu'tal ain atau ajwaf, fi'il mu'tal lam atau nakis. Baiklah, dari latar belakang tersebut dapat kita tarik rumusan masalah, yaitu berkenaan dengan pengertian tasrif dan tasrif lughawi dan bagaimana penjelasan dalam tasrif lughawi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ikroyah dan Kak Mahfud Ismail. Kepada Kak Ikroyah dan Kak Mahfud Ismail kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ikroyah, NIM 36. Saya di sini sebagai materi pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian tasrif dan tasrif lughawi. Tasrif adalah suatu perubahan kepada asal kata dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya untuk menghasilkan makna yang dituju atau yang diinginkan. Apabila kita hendak mengubah makna dari suatu kata, maka kita harus mentasrifkannya terlebih dahulu dengan cara mengubah bentuk asal suatu kata menjadi bentuk yang lainnya. Tasrif terbagi menjadi dua macam, yaitu tasrif istilah dan tasrif lughawi. Pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai kategori fiilnya, yaitu fiil salim, fiil mudha'af, dan fiil mu'tal, dan akan dibahas berdasarkan kategorinya masing-masing. Tasrif lughawi adalah perubahan untuk kata istilah yang sama, misalnya fiil madi, namun untuk penggunaannya bahasa Arab yang berbeda-beda sesuai kata ganti, atau dalam pengertian yang lain yaitu perubahan bentuk kata pada satu sigot dari ghaib ke mukhatab ke mutakalim, dari mufrad ke muannas ke jamak, dan dari mudzakkar ke muannas. Untuk lebih jelasnya, berikut kami jelaskan perubahan bentuk kata pada tasrif lughawi. B. Penjelasan tasrif lughawi. Tasrif terbagi menjadi dua macam, yaitu istilah dan lughawi. Pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai kategori fiilnya, yaitu fiil salim, fiil mudha'af, dan fiil mu'tal, dan akan dibahas berdasarkan kategorinya masing-masing. Yang pertama, tasrif lughawi untuk fiil salim. Polanya adalah sebagai berikut yang sudah
terang di dalam makalah. Perubahan tasrif lugawi tidak seperti tasrif istilah. Dalam fi'il madi yang berubah hanya huruf ujungnya, sedangkan dalam fi'il mudhari ditambah dengan perubahan huruf ke mudhari'nya, tapi tidak berubah harokat huruf mudhari'nya. Sedangkan perubahan untuk isim hanya 6 perubahan, karena isim itu ada 6. Isim mufrad yang menunjukkan arti tunggal, isim tasniyah yang menunjukkan arti dua, dan isim jamak yang menunjukkan lebih dari dua untuk masing-masing mudzakkar dan muannas. Untuk contoh tasrif kata farroha dengan tasrif lugawi itu sudah ada pada makalah. Demikianlah setiap wazan-wazan fi'il salim jika ditasrif dengan tasrif lugawi. Yang kedua, tasrif lugawi fi'il mudha'af. Pengertian mudha'af dalam sulasi adalah huruf ain fi'il dan lam fi'ilnya sama, seperti lafadz madada menjadi madda. Dalam rubai adalah huruf fa fi'ilnya sama dengan lam fi'il yang pertama dan ain fi'il sama dengan lam fi'il yang kedua. Seperti lafadz qalqala mengikuti wazan fa'lala. 3 trik mentasrifkan fi'il mudhari'. 3 trik menafsirkan fi'il mudha'af. 1. Jika terdapat dua huruf yang sama dan keduanya berharokat, maka wajib disatukan atau diidgham. Yang kedua, jika huruf yang sama terpisah, tidak boleh diidgham. Yang ketiga, jika huruf yang pertama berharokat sedangkan yang kedua sukun dari huruf yang sama, maka boleh idgham, boleh juga tidak. Contoh kata farro yafirru ketika ditasrif dengan tasrif lugawi sebagai berikut yang sudah ada dalam makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif lugawi fi'il mu'tallam nakis. Tasrif lugawi fi'il mu'tallam pada fi'il madi. Jika terdapat harokat fathah sebelum huruf ilat, maka huruf ilat dibuang secara mutlak ketika dimasukin dhamir hiya, huma, dan huma untuk mu'annas, sedangkan selainnya ditetapkan atau tidak dibuang. Di sini kami telah menyiapkan contohnya dalam makalah kami untuk bisa dilihat. Selanjutnya, tasrif lughawi fi'il mu'tallam pada fi'il mudhari'. Agar mudah ketika mentasrifkan fi'il mudhari' dari bina nakis ini, hendaklah memperhatikan akhir dari fi'il mudhari'nya itu sendiri. Ada yang berakhiran wawu seperti yaghzu, dan ada yang berakhiran ya seperti yarmi, dan ada yang berakhiran alif seperti yardo. Setelah itu tahu akhirnya. Perhatikan contohnya yang telah ada di dalam makalah kami, bisa diperhatikan dan bisa dipahami. Setelah kita hafal, samakanlah fiil-fiil yang sama akhirnya, seperti ya'du sama dengan yaghdu, lalu yasri sama dengan yarmi, dan yaksha sama dengan yardo. Demikian pula untuk fiil-fiil sulasi mazid dan rubai. Yang terpenting akhir dari fiilnya sama, bahkan ketika fiil itu diubah menjadi bentuk mabni lil majhul atau kata kerja bentuk pasif. Selanjutnya bab 3 tentang penutup. Kesimpulan, tasrif lughawi merupakan perubahan untuk bentuk kata yang sama tetapi ditinjau dari isim dhamirnya, atau kalau untuk fiil, atau ditinjau dari jenisnya, apakah yang mudzakkar atau muannas, atau jumlahnya, apakah yang mufrad, tasniyah, atau jamak isim. Selanjutnya kesimpulan. Setelah mempelajari ini, kami mengharapkan kepada para mahasiswa mampu mengerti dan memahami tasrif yang ada di dalam shorof, mampu menguasai apa itu tasrif, macam-macam tasrif beserta contohnya, karena tasrif amatlah penting. Salah saja ketika merubah ke dalam kalimat lain, maka makna dari kalimat tersebut akan salah pula. Itulah pentingnya tasrif dan shorof. Baiklah, sekian dari kami, kelompok 13.
Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang kurang sopan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Bagi yang sudah paham, tambah paham. Yang belum paham, menjadi paham. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.